Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Mohon maaf, suara saya sudah agak terganggu karena mulai Ramadan pertama sampai hari ini memang belum ada istirahat total. Saya cuma ada waktu 2 malam di sini. Insya Allah lusa saya lanjutkan perjalanan lagi ke Sorong. Habis ke Sorong 2 hari aja, lanjut lagi ke Kolaka. Sampai insya Allah khutbah Idul Fitri di daerah Tarakan, Kalimantan. Selesai khutbah Idul Fitri, hitung amplop pemasukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu sebenarnya yang mana harus didahulukan, apakah mempercepat sholat Isya karena ada nuzulul Quran, atau bisa memperlambat sholat Isya karena nuzulul Quran sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan mempercepat waktu sholat Isya. Kenapa Bapak Ibu? Salat Isya dan lain-lainnya itu waktunya sudah diatur oleh Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya kata Allah, salat itu waktunya sudah ditentukan. Kalau masuk jam sekian maka azanlah kamu. Setelah azan qomatlah kamu. Setelah qomat sholatlah kamu. Jangan pernah mempercepat ibadah khusus sholat hanya karena peringatan nuzulul Quran. Karena nuzulul Quran itu bukan kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib. Dia juga bukan bersifat sunnat. Ini hanya sekedar peringatan, memperingatkan kepada semua jamaah makna dibalik dari turunnya perintah Al-Quran. Yang kedua, saya diundangkan ceramah peringatan nuzulul Quran. Ini sudah malam keberapa sekarang tarawih? 17. Nuzulul Quran. Ayat yang paling pertama Allah turunkan ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu saya baca di rakaat pertama waktu saya memimpin sholat Isya. Begitu saya sujud, ada yang berteriak di belakang, Subhanallah. Mohon maaf Pak, saya enggak lupa, sadar saya enggak mabuk jadi imam. Bukankah Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita, apabila engkau menjumpai ayat-ayat yang berkaitan tentang sujud, maka sujudlah kamu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada ayat yang diperintahkan kita bersujud. Maka pas terakhir membaca fasjud waqtarib, itu dianjurkan sunnah, harus sujud, tidak pakai ruku. Setelah membaca doanya, itu bukan sujud tilawah Pak, salah. Itu bukan sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan pada saat subuh Jumat. Di rakaat pertama membaca surah As-Sajdah. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Di rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu perintah itu. Tapi yang tadi saya lakukan adalah sujud karena menghargai perkataan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Setiap kali aku perintahkan, setiap kali engkau menemukan kata-kata di dalam Al-Quran, bukan cuma as-sajdah, tapi ketika engkau mendapatkan di dalam surah Al-Alaq perintah daripada sujud, maka sujudlah kamu. Dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan sholat, perintah sujud itu diharuskan. Karena barang siapa yang melakukan dapat pahala.
Yang melakukan ikut tadi sama saya dapat pahala, yang ragu-ragu neraka. Ya, jadi lain kali kalau ada begitu-begitu tidak perlu kaget. Satu baris ramai, subhanallah. Untung saya Ustadz gaul, hampir saya berteriak cuek aja. Yang kedua, apabila telah dibacakan Al-Quran kepada kamu, kata Allah, dengarkan, diamlah kamu, simaklah itu Al-Quran, nggak boleh berbicara. Apa artinya ini maknanya? Kalau imam lagi memimpin sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Diamlah kamu. Saya lihat tadi banyaknya imam di sini. Imamnya membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ikut juga di belakang, Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang mana imam sebenarnya ini? Maka tidak boleh membesarkan suara si makmum, apalagi imam membesarkan suara, terkecuali ketika imam keliru. Ustadz, saya kira ada hadis Nabi mengatakan, la sholata liman lam yaqra'hu bi fatihatil kitab, tidak sah solatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis ini berlaku khusus si imam. Makmum sami'na wa ata'na, ikut aja. Apalagi kalau sholat tarawih, berapa kali? 8 kali Pak Imam membaca Al-Fatihah. Kan suaranya itu agak redak gitu kan. Makanya disiapin air minum biar penceramahnya nggak haus. Masih mau? Ustaz gaul kolawan. Seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada 3 suku bertemu itu. Suku Makassar, suku Manado, dengan suku Ambon. Kalau suku Manado selalu bilang akhir katanya Jo. Sementara suku Ambon selalu berteriak beta. Sementara kita Makassar selalu sebut daeng. Ketiga-tiganya bertemu, saling berbicara. Dia bilang, apa minuman ciri khasnya orang Manado? Dibilang extra jo. Kalau orang Makassar, kretindeng. Tapi karena orang Ambon tidak tahu mau bilang apa, karena dia selalu bilang beta, terpaksa orang Makassar berteriak, kalau begitu kau minum betadin aja. Mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Ikhwafillah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan malam kemuliaan Lailatul Qadar itu pada malam 17 Ramadan. Malamnya dinamakan Lailatul Qadar dan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fiil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa Allah turunkan ini kalimat Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq? Surah yang paling pertama dan wahyu yang paling pertama Allah turunkan ini, Nabi Muhammad ini dalam keadaan gelisah ini.
Allah menurunkan kalimat ini, Allah menurunkan firman ini, Allah menurunkan hukum ini supaya manusia jangan pernah membuat hukum tersendiri, karena aturan hukum itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, Allah menulis di dalam Al-Qur'an sebanyak 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, dibagi dua, muhkam dan mutasyabih. Di dalam ayat per ayat dan surah per surah dan kata per kata itu sudah diatur sedemikian mungkin dengan Allah, dengan tatanan rapi, dan tidak boleh diganggu-gugat. Kenapa jamaah dimuliakan oleh Allah? Dengan rapi dan kemurnian Al-Quran itu tidak ada yang pantas untuk diragukan. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, nahnu litahzim, kami yang telah menurunkan itu Al-Quran, dan kami pula yang telah menjaganya. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Ada semua itu di dalam Al-Quran, Pak. Silahkan kita tinggal mencari. Mau apa kita? Mau bicara mengenai masalah pemerintahan, diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada aturannya. Gak boleh pemerintah seenaknya membuat aturan hukum, karena aturan hukum itu sudah diatur oleh Allah. Allah yang mengatur dengan tata tertib hukum yang dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Muhammad yang menyampaikan hukum. Jadi para penyampai-penyampai hukum sama dengan sarjana hukum itu tidak boleh membuat aturan hukum, Pak. Nah sekarang, hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dia bersifat haram, yang kedua dia bersifat fardu wajib, yang ketiga bersifat sunnat, kemudian bersifat mubah, kemudian bersifat makruh. 5 aturan hukum ini. Siapa yang bersandar dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orangnya ihdinas siratal mustaqim. Itulah yang selamat. Tapi siapa yang tidak mengambil keputusan langkah yang bersumber dari berkekuatan hukum yang telah dibuat oleh Allah, hati-hati jamaah dimuliakan oleh Allah. Semua sudah diatur dengan tertib oleh Allah. Nabi Muhammad yang menyampaikan. Apalagi kita mau bahas masalah pernikahan. Pernikahan pun sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Laki-laki boleh kata Allah menikah sampai 4 kali. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i. Nikahilah itu. Laki-laki, nikahi itu perempuan. Dengar baik-baik perempuan. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Allah perintahkan laki-laki boleh berpoligami sampai 4 kali malah. Tapi perempuan tidak boleh berpoliandri. Kasihan deh loh. Kalau laki-laki poligami, ada istrinya di situ, ada istrinya di sini, ada istrinya di sini. Entar kalau dia punya anak, itu namanya saudara kandung. Tapi kalau si istri, si perempuan punya banyak suami. Istri pertama orang negro, istri kedua orang Cina, suami pertama orang negro, suami kedua orang Cina. Entar kalau lahir anaknya, bagaimana bentuk kulitnya? Ada aturan hukum, Pak. Itulah kenapa Allah menurunkan Al-Quran. Kemuliaannya Allah turunkan Al-Quran, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah diturunkan Al-Quran, Allah menambahkan, lalu Rasul menambahkan. Apa tambahannya? Berbicara mengenai masalah pernikahan. Rasul tambahkan, tidak boleh seorang laki-laki dan perempuan menikahkan seorang perempuan kalau tidak ada walinya. Nah, ini dipertanyakan lagi. Jadi tidak boleh menikah kalau tidak ada wali. Kata Rasulullah, la nikaha, tidak sah nikahnya seseorang kalau tidak ada walinya. Yang mana yang dimaksud dengan wali? Wali yang dimaksud oleh Nabi ada 3. Ada wali nasab, ada wali muakkam, kemudian ada wali saksi. Ini ada 3 wali. Wali kota tidak masuk.
Jadi jangan coba-coba bikin aturan-aturan baru, Pak. Apalagi bagian sakit, Allah sudah tuliskan, wa nunazzilul Qur'an ma huwa syifa. Al-Quran itu kata Allah adalah syifa, obat. Siapa yang sakit buka Al-Quran. Itulah maknanya kenapa kita dianjurkan membaca Al-Quran. Caranya Ustadz bagaimana? Ada aturannya lagi. Dibuat lagi aturannya. Apa aturannya? Contoh, yang membaca Al-Fatihah 7 kali, kemudian mengambil 1 gelas air putih. Siapa yang membaca Al-Fatihah 7 kali, mengambil segelas air putih, lalu memberikan kepada orang yang kena penyakit, maka kapan penyakitnya sembuh, kata Rasulullah pantas dihadiahkan itu 1 ekor kambing. Hadiah 1 ekor kambing, surah Al-Fatihah 7 kali. Yang kedua, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini diperintahkan dibaca ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. 3 pada saat waktu pagi dan 3 pada saat menjelang malam. Kata Rasulullah, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali pada saat pagi sampai dengan malam, kata Rasulullah, dia akan terpelihara dari bahayanya sihir. Ibu bapak, jadi ibu-ibu yang takut karena sihir, ada itu ibu yang pakai benang-benang hitam di perutnya itu, apa namanya itu, Bu? Jimat. Oh, ada itu ibu dulu di Makassar, saya dapat itu ibu-ibu. Saya tanya berapa memurta, ibu, dia bilang sudah hampir 80 Ustaz. Saya bilang berapa tahun itu melengket jimat di perutan, dia bilang hampir Tommy 80. Coba lihat, azimat itu melengket di perutnya kurang lebih 80 tahun, jamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau sampai 80 tahun melengket itu, jamaah dimuliakan oleh Allah, Anda sholat selama 80 tahun, sholat Anda tidak diterima oleh Allah. Belum lagi itu isinya azimat apa? Nabi bilang, Ustaz, bisa enggak saya buka? Buka, bismillahirrahmanirrahim. Enggak berpengaruh, Ustaz. Tidak ada pengaruhnya. Takut kena sihir? Tidak kena sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Begitu saya buka, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rendam itu benang hitamnya di gelas air yang berwarna putih. Wah. Bayangkan kalau 80 tahun. Kira-kira berubah enggak warnanya itu benang? Berubah. Coba saya buka isinya itu. Apa isinya Bapak Ibu? Kayu manis, Al-Quran, ayat kursi, kemudian dirubah-rubah model kaligrafinya, sudah bonyok di dalam. 80 tahun. Coba lihat. Padahal azimat, benteng yang paling baik, benteng diri yang paling baik adalah baca surah Al-Baqarah. Ada hadisnya itu. Man qala suratul Al-Baqarah, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, kata Rasulullah. Siapa yang membaca ini ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian dia baca di tengah-tengah tiang-tiang rumahnya, maka setan pembawa sihir, yang dia bawa sihirnya suaminya ibu, yang dia bawa sihir istrinya bapak, tidak akan bisa tembus di dalam rumah, karena setan paling takut ketika Al-Baqarah dibacakan. Itulah kenapa Allah turunkan Al-Quran, Pak. Warattilil Qur'ana alaihi tartila. Kemudian kamu baca Al-Quran itu dengan tertib. Kemudian kata Rasulullah, nawwir buyutakum bitilawatil Quran. Lalu engkau terangi rumahmu dengan membaca Al-Quran. Syaitan tidak akan bisa tembus masuk ke dalam. Kan itu setan, Pak, kalau dia lagi marah sama orang, dia tempat sembunyinya ada 2. Pertama, dia sembunyi di tengah-tengah laut. Dengar Pak ya, dia sembunyi di tengah-tengah laut. Yang kedua, setan akan bersembunyi di kamar mandi.
Makanya di kamar mandi itu hati-hati itu. Nabi kalau masuk buang air kecil, masuk buang air besar, dia tutupi kepalanya. Sangat serius Rasulullah masuk di kamar mandi, dia tutup ubannya sambil Nabi berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubathi wal khaba'its minas syaitonir rajim. Oh, bahaya kamar mandi, Pak. Makanya di kamar mandi itu tidak bisa terima SMS. Apalagi terima telepon, sementara buang air besar bunyi HP-nya. Sementara buang air besar. Itu kan dilarang oleh Allah itu. Tidak boleh berbicara di kamar mandi sementara buang air besar. Tidak boleh mandi dengan air panas, menyiram air panas di kamar mandi dengan cara berlebihan. Tidak boleh mengencingi lubang-lubang di mana tempat saluran syaitan keluar. Tidak boleh berdiam lama-lama di kamar mandi. Syaitan itu pengaruhnya besar, Pak. Berlindunglah kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its minas syaitonir rajim. Itulah kenapa setiap orang yang berlama-lama di kamar mandi itu kalau tidak sadar diri, Pak. Makanya hampir semua yang jatuh di kamar mandi itu kan tidak panjang umurnya itu. Ya, Pak ya. Itu aturan hukum. Apalagi kita mau lihat kebenarannya Al-Quran. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau minta rezeki, mau minta jodoh, mau minta apa, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, malam nuzulul Quran itu mengajarkan kepada kita sekalian untuk memaknai dan memahami akan konteks dan konsep isi daripada kebenaran Al-Quran. Yang berikutnya, sebanyak 114 surah, ada namanya Al-Qasas dan ada namanya Al-Anbiya. Surah Al-Qasas dan surah Al-Anbiya. Kedua surah ini semuanya banyak kisah. Kisahnya Fir'aun waktu ditenggelamkan oleh Nabi Musa alaihissalam gara-gara tongkatnya itu. Sampai Allah katakan, "Hei Musa, lemparkan tongkatmu." Itu kejadiannya berada di Jeddah. Jeddah itu kan Bapak Ibu, kalau orang berangkat ke Tanah Suci itu semua jamaah untuk mengawali perjalanan ibadahnya itu kan di Jeddah itu. Itu kalau kita lihat masjid Masjid Terapung, Laut Merah, lautnya enggak merah sih, cuman tulisannya namanya Laut Merah. Kenapa? Karena kejadian pada waktu itu memang Fir'aun laknatullahi alaih ditenggelamkan oleh Allah di laut itu. Dan di situ sempat Fir'aun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dituliskan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Fir'aun sempat menangis, bahkan Fir'aun berteriak, "Ana Rabbi wa Rabbu Musa wa Harun." Tuhanku adalah Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Ampunkan saya Allah, tapi malaikat Israel sedang berada di atas kepalanya, Pak. Sangat sedikit orang yang pahami tentang makna dibalik daripada Lailatul Qadar. Ini saya akan angkat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ternyata pada malam 17 Ramadan itu, kenapa Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Karena semua orang tidak mengerti apa sebenarnya Lailatul Qadar itu, Pak Ustadz. Apa sebenarnya Lailatul Qadar itu? Sampai Pak Imam kita setiap kali di rakaat kedua ulang-ulangi, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa sebenarnya Lailatul Qadar itu, Pak? Ramadan itu, Pak, masih ada sambungannya dengan Sya'ban. Kan ada 4 bulan itu kata Allah itu. Minha arba'atun hurum. Aku haramkan 4 bulan itu. Haram maksudnya itu adalah mulia. Aku muliakan 4 bulan itu. 1 bulan yang aku pisah dan 3 bergandengan. Yang berpisah adalah Muharram. Yang bergandengan adalah Rajab, Sya'ban dan Ramadan. 3 bulan menjelang Ramadan, Nabi Muhammad sudah mengangkat tangannya sambil beliau berkata, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Sehingga siapa yang bergembira dengan didatangkannya bulan Ramadan, maka haramallahu jazadi finnar. Haram hukumnya jasadnya disentuh oleh api neraka jahanam.
Yang menyambut bulan Ramadan ini modelnya banyak, Pak. Tahun kemarin saya datang, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sekalian. Semua jamaah berteriak amin. Panjang umur kita, doa kita diijabah oleh Allah. Apa buktinya Pak Ustadz? Kita kembali bersilaturahmi di tempat ini dengan waktu yang sama, momen yang sama. Coba perhatikan saudara-saudara kita yang lain. Selama 1 tahun itu tidak mungkin warga Kupang itu termasuk KKSS tidak ada yang meninggal dunia. Pasti ada. Karena mereka tidak tahu. Masih ada lanjutannya Sya'ban dengan nuzulul Quran. Masih ada lanjutannya Sya'ban dengan Lailatul Qadar, Pak. Itu kalau sudah muncul Sya'ban, hati-hati di nisfu Sya'bannya, hati-hati di pertengahannya Sya'ban. Kenapa saya suruh Bapak hati-hati? Karena banyak orang yang tidak tahu. Ternyata Sya'ban itu kalau sudah muncul nisfunya, nisfu itu artinya pertengahannya, malaikat sudah pada naik ke atas. Mulai dari malaikat Israel, malaikat Israfil, malaikat Jibril naik ke atas langit. Pada ngomong sama Allah, Jibril, ya Allah, di mana saya turunkan itu Lailatul Qadar? Allah katakan turunkan itu Lailatul Qadar di mana ada satu kampung yang terlalu sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya, banyak ibadahnya. Alhamdulillah, itu kena sama saya, sedikit tidurnya. Kenapa sedikit tidurnya? Banyak acaranya. Coba lihat jamaah dimuliakan oleh Allah. Kata Allah dalam hadis qudsinya, aku senang hambaku wahai Jibril yang tidur sedikit banyak ibadah. Aku senang sama hambaku Jibril yang itikaf 10 terakhir menjumpai diriku. Aku senang Jibril hambaku yang menangis di 10 terakhir Ramadan. Aku senang Jibril kepada hambaku yang bersujud kemudian membaca subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu warruh. Kata Rasulullah, hubungan kedekatan antara Allah dengan Tuhannya, hubungan kedekatan antara Allah dengan hambanya, tatkala mereka bersujud lalu membaca subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu warruh, itu kata Rasulullah adalah hubungan komunikasi kita yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Israfil diperintahkan meniup sangkakala. Tiup sangkakala, dia menghadap kemana ya Allah? Hadapkan yang paling banyak maksiatnya. Yang paling banyak maksiatnya, yang tidak mau taat kepada Tuhannya, yang tidak mau ikut dengan aturan hukum yang telah dibuat oleh Allah. Begitu Israfil tiup sangkakalanya, pok, 1 kali. Coba lihat apa yang terjadi Bapak Ibu. Di seluruh Indonesia dalam 1 tahun tidak pernah kita tidak dengar musibah. Ada saja musibah yang datang. Kalau tidak banjir bandang, tsunami. Kalau tidak tsunami, tanah longsor. Kalau tidak tanah longsor, gempa bumi. Bahkan Aceh kembali dilanda kesedihan. Aceh kembali berduka. Yang kedua kalinya dilanda gempa bumi yang dahsyat sekali. Kurang apa lagi Aceh yang terkenal dengan Serambih Mekah. Padahal mereka tidak pernah mengerti malam nisfu Sya'ban Israfil sedang meniup sangkakalanya. Nih yang terakhir malaikat maut. Naik juga itu malaikat maut, Ibu. Catat. Malam 17 Ramadan mulai catat itu. Maaf, malam nisfu Sya'ban dicatat. Semua nama-nama dicatat. Yang muda, anak-anak, yang tua dicatat. Israel akan datang berdiri di atas kepalanya, lalu mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Tunggu jamaah dimuliakan oleh Allah, yang namanya berbicara masalah kematian. Pokoknya anak-anak kena giliran, orang tua tunggu gilirannya. Kapan Ustadz? Dibukukan oleh malaikat Israel pada malam nisfu Sya'ban, maka dilaporkan pada malam 17 Ramadan. Ini malam nih. Dengar ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu
في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. Ustaz Jeffrey masuk di dalamnya. Al-Mafrullah Ustaz Jeffrey Al-Bukhari masuk di dalamnya. Yang gak sakit secara kebetulan menghembuskan nafas terakhir hanya karena kecelakaan tunggal. Tulis broadcastnya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ternyata tidur sudah bersaudara dengan mati. Insyaallah besok malam saya bahas itu pembahasannya. Datang memang Pak. Kalau kita tidak datang rugi, menarik besok materinya. Nggak usah saya bahas semua di sini, nanti saya kehabisan materi di sana. Datang Pak, asal jangan datang semua nanti kosong masjidnya sini. Malam 17 Ramadan jamaah dimuliakan oleh Allah. Ternyata Israel sudah mengangkat tangannya, menunjuk di satu arah, kanan kirinya. Sekian ribu orang yang dia akan cabut nyawanya. Ada yang dicabut dengan secara bersamaan, ada yang dicabut dengan lewat penyakit, ada yang dicabut dengan tidak sakit. Macam-macam Pak. Makanya semua yang hadir di tempat ini calon-calon mati Pak. Calon legislatif belum tentu, banyak saingan. Calon mati, siap-siap. Saya sih ikhlas-ikhlas saja. Mau bapak yang duluan saya di belakang ya ikhlas, atau sebaliknya saya belakang bapak duluan ikhlas. Ikhlas saya Pak. Coba ibu, apa yang kita mau banggakan Pak? Apa yang kita mau banggakan? Kita tidak pernah menangis di saat kita bersujud mendapatkan Lailatul Qadar. Kita tidak pernah menangis di saat kita membaca Al-Quran. Kita tidak pernah meneteskan air mata di saat kita menyebut-nyebut nama Allah. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insana, Allamahul Bayan. Masih sedikit rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih sangat sedikit rasa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih tanda tanya rasa kecintaan kita kepada Allah. Padahal Allah begitu cintanya kepada hambanya sampai Allah mengatakan Ar-Rahman, Allamal Quran, Allamahul Bayan. Segitu cintanya Allah. Kalau Allah sudah perintahkan malaikat Israel jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang pantas untuk kita banggakan Pak, tidak ada. Hari ini badan kita bisa kelihatan sehat, bugar, tapi yang namanya kematian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel tidak memandang siapapun, dimanapun, mau dia pejabat, maupun rakyat biasa, mau dia kopral, maupun jenderal, mau dia orang miskin, maupun orang kaya. Kalau Israel sudah datang, mohon maaf, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Mau rajin berjamaah atau rajin main gaplek, semua kena. Apa yang kita membanggakan Ibu? Apa yang kita membanggakan? Sombong dengan barang-barang tak semua. Ibu? Sombong dengan emasnya? Setiap pergi pengajian bawa semua emasnya, cincinnya, gelangnya, anting-antingnya, rantainya, bawa semua. Pakai memang semua itu emasnya Bu, pakai. Kalau ibu tidak nikmati, paling kalau ibu meninggal istri kedua yang pakai. Yang pakai baku tunjuk-tunjuk ibu. Bukan jadi istri kedua kita. Apa? Bilang maki. Apa yang kita mau banggakan? Tidak ada Pak. Tahun kemarin sehatnya, setiap pagi olahraga, setiap minggu olahraga, keluar keringatnya, tanda-tanda orang sehat. Kamu nggak tahu, di balik keluar keringatnya, ingat, saya pernah baca satu buku itu, di dalam otak manusia ternyata terdapat satu gumpalan darah yang sangat kecil, dan itu bisa saja meletus, tidak ditahu apa penyebabnya.
Satu kali malaikat pegang itu Pak. Tidak ada yang pantas untuk dibanggakan. Makanya nggak boleh sombong. Jangan sombong. Ibu, jangan sombong Pak. Jangan takabur. Pak, rezekinya Pak. Ingat rezekinya Pak. Keluarkan. Pembangunan masjid sedang dibangun. Investasi amal dan akhirat telah menantikan kerinduan surga. Kenapa kita menunda-nunda? Yang paling enak keluarkan itu bapak-bapak, tapi istri la ilaha illallah. Baru mau terawih, kasih keluar uang di dompet 50.000. Berapa? 50. Banyak sekali. 10 aja. Hati-hati Bu. Istri seperti ini duluan dijilat api neraka daripada suaminya. Kenapa selalu suaminya dihalang-halangi bersedekah? Kenapa suaminya selalu dihalang-halangi bersedekah? Dalam hal persoalan bersedekah, jangan pernah halang-halangi suami Bu. Biarkan suami bersedekah supaya panjang umurnya suaminya, istrinya pendek. Maaf Bu, bercanda aja. Ustaz Gaul kan begitu biasanya. Berikutnya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh sombong. Hari ini ternyata Allah yang hadir di masjid ini, yang ikut nuzulul Quran ini, alhamdulillah kita adalah salah satu bagian yang doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya Ustaz? Apa buktinya Ustaz? Doa kita diterima oleh Allah. Buktinya saya gini-gini aja. Iya memang begini aja. Tapi buktinya kan kita dapat Ramadan. Ya kan? Yang tidak semua orang bisa menikmati Ramadan. Yang tidak semua orang bisa dapatkan kemuliaan Ramadan. Kitalah salah satu yang berdoa. Ya mungkin secara kebetulan tahun kemarin main-main berdoa. Ya Allah, ya Rabbi ya Rahman, Ustadz Amri telah memimpin doa di depan. Saya tinggal mengaminkan ya Allah apa maunya Ustadz. Secara kebetulan saya hanya bilang kepada Allah, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Kan tahun kemarin saya masih ingat ceramah saya itu. Ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah. Berikan kami kesehatan ya Allah. Sampaikan umur kami hingga sampai dengan Ramadan tahun akan datang. Hari ini doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berubah. Biasa-biasa aja. Tapi kita tidak pernah sadar jamaah dimuliakan oleh Allah. Hari semakin hari, waktu semakin waktu berubah. Ternyata semua yang Allah pinjamkan ini sudah mulai Allah ambil sedikit-sedikit itu. Telinga yang tadinya bagus pendengaran, Allah sudah mulai cabut itu pendengaran sedikit-sedikit. Banyak suami istri bertengkar gara-gara suaminya tidak ditahu apa dibilang istrinya. Ya toh? Kenapa? Karena orang tuli itu cepat tersinggung. Orang cuma bicara pengurusan pembangunan di sini, yang lain bilang pasti saya nak cerita itu. Perbaiki telingamu anu. Itu Pak, orang tuli itu kan begitu. Yang kedua penglihatan. Ibu yang sudah punya 4 mata Bu, yang sudah punya kacamata Bu, itu Allah sudah cabut nikmat penglihatannya Ibu itu. Tunggu lagi berikutnya itu. Apa yang kita mau banggakan? Satu persatu Allah sudah mulai cabut. Belum lagi yang stroke, belum lagi yang jantung. Ingat Ibu, umur 40 tahun umur kita, menjelang 40 tahun, besok saya jelaskan ayatnya. Menjelang 40 tahun Ibu, ada orang yang tidak pernah sadar. Ternyata 40 tahun usia yang Allah titipkan buat kita sekalian, sudah mulai Allah akan tarik nikmatnya sedikit demi sedikit. Makanya penyakit sudah mulai menyerang. Jantung, liver, gula, hipertensi. Dulu belum ada penyakit gula. Makanya kekuatan untuk membayar semua itu dengan penyakit yang Allah berikan buat kita. 10 terakhir Ramadan, perbaiki sholatnya Ibu, perbaiki sholatnya Pak, perbaiki sholatnya, perbaiki sholatnya. Sholat. Kalau ada yang tidak mau sholat, coba kasih tahu saya apa alasannya. Pasti orang yang tidak mau sholat ada saja alasannya. Ustadz, saya nggak sholat, saya kan udah kaya Ustadz. Ya demi Allah, kalau berbicara masalah kekayaan, kan yang paling kaya Nabi Sulaiman Pak Ibu ya. Nabi Sulaiman itu kan rumahnya, itu kerikil istananya Nabi Sulaiman itu, tahu enggak? Itu emas itu Pak, kerikilnya itu Nabi Sulaiman emas Pak. Jamaah di tempat ini Nurul Hidayah belum ada orang yang punya kerikil rumahnya emas. Paling-paling kalau orang tua dulu kaya, giginya Nabi bikin emas.
Nabi Sulaiman kaya Pak, tapi tidak sombong Nabi Sulaiman. Tetap. Ustaz saya nggak sholat, Allah nggak adil Ustaz. Dia ciptakan orang kaya, saya miskin. Oh, kalau berbicara masalah kemiskinan, ada ndak yang kalah miskin? Nabi Isa alaihissalam. Oh, Isa miskin Pak, Isa miskin. Hanya 2 benda yang dia bawa menghadap kepada Allah. Apa itu? Sisirnya dengan celananya. Tapi Isa miskin, jamaah dimuliakan oleh Allah. Isa miskin, ibadahnya kuat. Kita sudah miskin, jelek, gemuk, ndak sholat, ke laut aja Bu, ke laut. Apa yang kita modalkan? Coba, Ustaz saya nggak sholat Ustaz, saya sakit. Demi Allah, Nabi Ayyub alaihissalam keluar ulat-ulat itu di pipinya, kelihatan itu ulat di pipinya keluar pada berjatuhan. Ulat di lubang hidungnya berjatuhan, di perutnya berjatuhan. Berapa tahun ibu bapak? Bukan 1 tahun. Berapa? 14 tahun. Nabi Ayyub ulatan seluruh badan sampai istri dan anaknya meninggalkan. Tapi dia tetap sholat ibadah. Kita baru sakit gigi. Kenapa tidak sholat? Sakit gigi Ustaz. Kalau sakit gigi sholat sakit gigi juga. Tempel di sini salompas. Baca saja, Allah tahu bila sakit gigi itu. Ustaz, tidak sholat, perjalanan. Apa yang menghambat perjalanan? Tidak ada air Ustaz. Bertayamum di atas pesawat. Saya lagi di kapal Ustaz, sholat di atas kapal. Di mobil Ustaz, di mobil sholat. Perjalanannya cukup panjang, kurang lebih 81 kilo. Boleh sholat di atas mobil. Caranya, niatnya hadapkan hatinya menghadap ke kiblat, sholat di atas mobil. Tapi kalau jalannya rusak Ustaz, sholat aja. Terima itu. Tuh, selalu Ustaz duluan. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Hikmah malam nuzulul Quran. Saya ingatkan bapak ibu, begitu Pak Imam tadi selesai membaca doa semua rangkaian akhir ibadah kita, masih ada qiyamul lail. Malam nuzulul Quran masih bisa bapak dapatkan pada malam-malam ganjil. Kata Rasulullah, jumpai malam Lailatul Qadar pada malam 17 Ramadan. Kamu tidak dapat 17, cari di malam 19. Tidak dapat 19, cari di malam 21. Tidak dapat di 21, cari di malam 23. Tidak dapat di 23, cari di malam 25. Kamu tidak jumpai di malam 25, cari di malam 27. Tidak dapat malam 27, cari di malam 29. Ramadan untuk tahun ini yang berpuasa tanggal 10 kemarin puasanya hanya 29. Kecuali yang puasa tanggal 9 itu puasanya 30. Yang ikut pemerintah puasa tanggal 10 berarti tahun ini cuma 29 puasanya. Jumpai malam Lailatul Qadar di akhir-akhir Ramadan. Hidupkan salat lail, hidupkan zikir Bapak Ibu. Menjelang sahur jangan langsung makan. Itu tidak boleh sebenarnya langsung menghadapi makanan menjelang sahur. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Boleh sholat sunat taubat 2 rakaat. Apa salahnya baca Al-Quran? Amalkan isinya Al-Quran. Imani praktiknya Al-Quran. Temui dan tadabbur Al-Quran. Mengerti akan kebaikan makna Al-Quran. Kemudian sesudah Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Berzikirlah kepada Allah. Cara zikirnya, asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
Kata Rasulullah, kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan dan malam-malam ganjil, perbanyak baca ini istighfar. Allahumma innaka afun tuhibbun afwa fa'fu annar. Itu perintah. Dan ingat, kalau sedang malaikat Jibril mendekati kamu, tubuhmu dalam keadaan kedinginan, itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Bukan cahaya yang turun, Pak. Tanda-tandanya itu kedinginan. Yang datang malaikat Jibril, karena yang bawa Lailatul Qadar Jibril. Makanya kalau kedinginan itu tanda-tanda, itu tanda-tandanya Allah sudah menurunkan kemuliaannya. Berdoalah kepada Allah, karena kata Allah, barang siapa yang menjumpai malam Lailatul Qadar lalu meminta kepadanya, meminta kepadaku, kata Allah, berdosa kalau dia yakini doanya tidak saya terima. Mintalah kepada Allah, kuatkan ibadah kita sambil menyaksikan malaikat siapa yang datang. Siapa tahu malaikat pencabut nyawa. Bapak Ibu, ya Bu, apalagi Ustaz amalan-amalannya? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta sama Allah, ya Allah, hadirlah engkau ya Allah di dalam sujudku ya Allah, hadirlah engkau di dalam zikirku ya Allah, hadirlah engkau di dalam doaku ya Allah. Nangis, kalau perlu merengek-rengek, bilang sama Allah, berteriak kepada Allah, sampaikan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah tidak memberikan jalan keluar. Itulah kehebatan daripada nuzulul Quran. Itulah kehebatan daripada Lailatul Qadar, Lailatul Mubarak. Inna anzalnahu Lailatul Mubarak. Yang datang hanya satu kali setahun, dan semua umat akan merindukan itu. Maka rugi, Pak, kalau kita tidak kuatkan ibadah kita ini. Setelah Ramadan ini berakhir, Pak, kita balaga arba'ina sana, kita belum tahu apa yang akan terjadi sesudah Ramadan ini, Pak. Dua kemungkinan yang akan terjadi. Kalau Allah tidak menurunkan kehinaan, tunggu, Allah akan menurunkan kemuliaan. Kalau bukan Ramadan yang akan meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkan Ramadan. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, kasih kuat ibadahnya. Ini sekarang sudah 17 Ramadan, besok 18, 19, 20. 20 berakhir, masuk itikaf. Berniat, nawaitul itikaf, saya berniat itikaf. Kalau sudah berniat itikaf, maaf, tidak boleh lagi mengurus masalah dunia. Sandarkan semua 10 terakhir Ramadan, cari keridhaan Allah. Di mana orang beritikaf, Ustadz? Sebaiknya di dalam masjid. Karena Nabi Muhammad tidak pernah beritikaf di rumahnya. Beliau 10 terakhir Ramadan meninggalkan rumahnya, menguatkan ikat pinggangnya. Di mana Rasul berada? Berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Itikaf, menangis, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Muhasabah kepada kita sekalian, supaya Allah mengabulkan doa dan keinginan kita. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya ingatkan Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan majelis ini, saya ingatkan kembali, 10 terakhir Ramadan, suami istri tidak boleh berhubungan badan. Yang mau berniat itikaf, tolong Pak, yang mau berniat itikaf, jangan engkau dekati istrimu 10 terakhir Ramadan. Dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Carilah di mana letaknya Allah. Carilah di mana keberadaannya Allah. Yang selama ini kita sholat Allahu Akbar, hanya mulut yang bilang Allahu Akbar, tapi hati kita sedang mencari. Sepertinya kita penasaran. Falyabudu robba hadal bait, mencari pemiliknya Ka'bah yang setiap orang sholat pasti menyembah dan belum tahu keberadaannya di mana. Cari, dan Allah akan menampakkan dirinya di manakala ada orang yang selalu menyebut-nyebut namanya. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Istighfar, zikir, perbaiki
bilang sama Allah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu biha, bi husnil khatimah. Minta sama Allah, ya Allah, biarkan ruh ini berpisah dengan jasadku sementara saya lagi menyebut namamu. Secara kebetulan kita ngomong sama Allah, la ilaha illallah. Air mata kita sedang jatuh di samping kiri. Nafas kita tidak bisa lagi kita tarik. Jantung sudah mulai stok. Sementara menyebut la ilaha illallah, 70 malaikat berdiri di atas kepala kita sambil Allah katakan husnul khatimah. Allahu Akbar. Atau yang sementara ngaji, ya Allah, ambil saya sementara baca Al-Quran, ya Allah. Sementara dia baca Al-Quran, Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Hanya sekedar membaca sujud tilawah, membaca surah As-Sajdah. Pas terakhirnya kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Pas ketika dia sujud tidak bangun dari sujudnya. Kenapa? Sujudnya adalah sujud terakhir baginya. Ittiqaf ilal qayyumil qiyamah ila yaumil lail. Pada malam hari itu jamaah dimuliakan oleh Allah, malam lail namanya, akan diperlihatkan pada saat hari kiamat tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ustadz, ambil saya sementara saya lagi berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Minta sama Allah. Ingat, kecintaan Allah jauh lebih hebat daripada kecintaan dunia kita. Karena dunia hanya sekedar tempat persinggahan bagi kita sekalian, mengumpulkan segala amal-amal kita, dan itu nanti akan dihisap oleh Allah di yaumil mahsyar, padang mahsyar. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, renungan buat kita sekalian. Sudah banyak ulama yang dipanggil menghadap oleh Allah. Ustadz Jeffrey Al-Mafrullah sudah tidur. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ustadz Jeffrey tidur, dan tidurnya tidur nikmat, tidurnya tidur berkepanjangan. Saya baca sebuah hadis, kalau ada orang yang meninggal dunia, keluar air spermanya terus. Pada saat dimandi keluar air spermanya terus, itu tanda-tanda mayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu kalau pergi melayat, ibu nggak boleh tinggal lama-lama depan mayat. Begitu sudah lihat pembungkusnya itu mayat, ada kelainan, udah diam, nggak boleh ceritakan kejelekannya. Tapi ingat, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia, semua orang cerita kebaikannya, tidak ada orang yang mencerita kejelekannya. Termasuk jamaah dimuliakan oleh Allah, beliau meninggal sempat kelihatan beliau dalam keadaan senyum. Saya ziarahi makomnya di Jakarta, Masya Allah, semua para peziarah berantrian melihat makomnya, Masya Allah. Para pelayat, para ustadz datang menyaksikan jamaah dimuliakan oleh Allah. Kematiannya husnul khatimah. Akankah kita dapat seperti apa yang dilakukan oleh Ustadz Jeffrey? Akankah kita menyamai seperti kematiannya Ustadz Jeffrey? Makanya begitu membuka penutup si mayat, ibu, ada hal dan keanehannya tidak boleh dicerita. Dan ingat, ibu-ibu, kalau melayat tidak boleh tinggal lama-lama depan mayat. Kenapa Ustadz? Nanti menimbulkan fitnah. Kalau tinggal lama-lama sebentar langsung bicara, ditanya, dijawab nih, jam 2. Sakit apa? Dan jawab lagi sampingnya, tidak sakit, tapi menurut keluarganya kena sihir. Berteriak lagi sampingnya, siapa yang sihir? Nah jawab lagi, kata itu dukun, tinggi orangnya, keriting rambutnya. Berteriak, tetangga aja. Tidak boleh dicerita itu, bu. Haram hukumnya tinggal lama-lama di depan mayat. Ya bu. Kemudian yang dilihat apanya, bu? Kalau si perempuan, lihat baik-baik alisnya. Kalau ada orang meninggal, bu, alisnya itu
Makanya itu alis ibu tidak boleh di model-model, jangan ditato-tato. Udah itu dia kasih tang lagi matanya. Alisnya nak kasih tikungan. Belum lagi bibirnya. Ada hadisnya itu Bu, fikih wanita kan? Baca baik fikih wanita. Kata Rasulullah di fikih wanita itu, jangan engkau mencukur alismu, jangan engkau menyambung rambutmu, dan jangan engkau ratakan gigimu. Kawat gigi. Karena kita tidak tahu apa yang dibilang. Apa kita bilang ibu? Apa? Makanya itu ada hadisnya, ndak boleh gigi yang Allah sudah ciptakan begitu modelnya, ndak boleh dirubah-rubah. 17 tahun kawat gigi Bu, kawat gigi 17 tahun. Tunggu sampai berumur 40 tahun, satu persatu gigi itu sudah mulai Allah cabut. Hati-hati. Ustadz, perempuan sholat di masjid itikaf boleh? Boleh. Dengan catatan tidak boleh bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini Nurul Hidayah udah bagus nih. Tempat sholatnya dipisah. Perempuan di atas, laki-laki di bawah. Itu benar itu. Yang orang tua Ustaz, ya bawa aja naik. Paksa. Caranya berzikir Ustaz, gampang. Tiba di atas, mau beritikaf, itikaf aja. Nikmat. Ibu, malam Lailatul Qadar, cari keberkahan Lailatul Qadar, cari kemuliaannya Lailatul Qadar. Karena insya Allah siapa yang mendapatkan pasti akan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Boleh saja perempuan sholat di masjid, itikaf di masjid, dengan catatan ajak suami, dan tidak boleh pakai parfum wangi-wangian. Lihat itu Bu, ke masjid tidak boleh pakai wangi-wangian kecuali kalau suaminya izinkan. Pak, boleh ndak wangi-wangian? Kalau suami bilang pakai aja, psst, semprot. Tambah ya Pak ya, boleh. Psst. Sekali lagi Pak ya, boleh. Psst. Kasih habis. Tapi jangan sampai tercium sampai ke bawah. Ada hadisnya Ustaz? Nih dengarkan hadisnya Bu. Bau parfumnya, kata Nabi, bau parfumnya laki-laki, dengarkan Ibu ya, bau parfumnya laki-laki harum baunya, tapi tidak menyentuh syahwatnya perempuan. Sementara bau parfumnya perempuan, kata Nabi, harum baunya, menyentuh syahwatnya laki-laki. Sehingga perempuan tidak diperbolehkan menggunakan parfum, wangi-wangian semacamnya ke masjid sholat berjamaah. Dilarang oleh Rasulullah. Tidak boleh pakai parfum ke masjid. Kenapa Ustaz? Iya, kalau ada laki-laki yang mencium bau aroma parfumnya dan laki-laki itu tidak halal, kata Nabi, siapa seorang laki-laki berteriak harumnya bau parfumnya, Nabi katakan dirinya sudah menyamai wanita pezina. Makanya tidak boleh perempuan pakai parfum kecuali mau tidur. Itu perempuan kalau pakai parfum dia tidur itu dapat pahala Bu. Dia pakai baju tidurnya, baju putih, tidak usah pakai jilbab, halal hukumnya depan suami, tidak usah, langsung semprot. Psst, psst, psst. Matikan lampu, kasih turun rambut, jalan. Papa. Halal itu, halal. Kasih turun. Makanya diperintahkan setiap kali sang istri mau tidur berdandan. Perbaiki muka. Cermin. Kalau perlu depan cermin baca doa. Apa doanya? Buka doanya Nabi Yusuf. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pokoknya kasih kena suaminya. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi mak baraka la ilaha illallah mak baraka kun fayakun. Kasih terakhirnya
Datangi suaminya, Bu. Papa. Pasti suaminya berteriak. Itulah kehebatannya, Bu, ya. Jadi saya ingatkan, mudah-mudahan insya Allah kemuliaan malam Lailatul Qadar ini bisa kita manfaatkan. Sisa-sisa terakhir masih ada waktu dan masih ada kesempatan. Alhamdulillah di masjid kita ini saya lihat jamaahnya makin pesat. Semakin mau habis Ramadan, alhamdulillah makin banyak jamaahnya. Lain dari Makassar. Makassar itu semakin mau habis Ramadan tinggal 3 baris. Pak Imam, istrinya dan cucunya. Alhamdulillah. Sini ya, Bapak Ibu minta maaf, sebentar subuh masih ada kuliah subuh yang kita harus sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah dengan pertemuan kita pada kesempatan yang penuh berbahagia ini dapat diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Nas'aluka wassalamatan fid dunya wal akhirah wa nas'aluka wassalamatan fid din wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina halalan tayyiban wa taubatan qabla husnil khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbun afwa fa'fu annar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbun afwa fa'fu annar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbun afwa fa'fu annar. Wa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.